Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, kami teladani para kiai, para alim ulama, para masyayikh, khususnya yang terhormat, yang termulia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Jember ini. Yang saya hormati juga Kiai Haji Ahmad Rosyidi Baihaqi, Kiai Haji Badrus Sodik Abdul Bar, Kiai Haji Laik Atoilah, Gus Gulam, Ketua PC NU, Kiai Haji Azizi Sarbini, Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Ahmad Nasihin, juga Kiai Haji Anis Imron, Kiai Haji Mahrus Ali, Habib Novel, Kiai Haji Anwar Syafi'i, Kiai Ansari, juga para nyai yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu, dan semua hadirin yang bersama-sama berkumpul dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Seperti tadi disampaikan oleh Gus Imin, kami serombongan hadir untuk silaturahmi. Kami hadir untuk memohon doa, karena kami akan menjalani sebuah perjuangan baru yang insya Allah misi yang kita emban ini adalah misi yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Tadi Gus Imin sudah cerita bagaimana kejadiannya. Saya nambahi ceritanya boleh ya? Boleh ya nambahi ceritanya. Jadi pas tanggal 16 Agustus, kalau kejadian kita ketemu itu deklarasi 2 September. 16 Agustus itu Kiai Roholil Situbondo itu kirim utusan ke Jakarta. Yang dikirim itu adalah Kiai Abdul Qadir Sam dari Bondowoso. Beliau bilang ada pesan dari Kiai Holil harus disampaikan langsung. Nah, padahal tanggal 17 Agustus, itu 17 Agustus bukan 16, 17 Agustus. Itu pas 17-an, pas mepet, dan dilalah saya pas mau pergi terbang ke Solo. Akhirnya ketemunya di bandara. Lalu beliau menyampaikan, Pak Anies, ini ada pesan dari Kiai Holil. Pesannya beliau dapat isyarah, kemarin malam harus disampaikan bahwa pasangan panjenengan itu adalah Gus Muhaimin Iskandar. Lah saya pas mendengar itu batin, gimana nyambungnya ini ya? Gitu. Gimana ya cara nyambungnya? Lah yang sana sedang mesra-mesranya menjelang ijab kabul gitu kan? Masa ditarik gitu lah? Kan kira-kiranya gini, janur kuningnya lagi dirangkai loh. Belum dipasang memang janur kuningnya. Memang sebelum dipasang itu bisa diambil. Piye ya caranya ya. Tidak terbayang saya. Tapi beliau itu sangat yakin. Roholil ini. Pokoknya pesannya itu. Saya tanya ada pesan lainnya enggak? Enggak ada. Cuman itu saja. Jadi 5 menit pesan sampaikan selesai. Dan saya tidak tahu bahwa 3 tahun sebelumnya pesan itu disampaikan kepada Gus Imin. Beliau tidak cerita. Jadi ketika kemudian di ujung bulan Agustus terjadi yang diceritakan oleh Gus Imin, saya sampaikan ini kelihatannya memang bukan perjodohan yang diatur manusia saja ini. Ini ada yang maha mengatur semuanya, dan terjadilah yang sekarang kita jalani ini. Karena itu kami yakin insya Allah bila para kiai semua, para nyai, para hadirin semua mendoakan, insya Allah ridho itu diberikan, dan insya Allah duit tunggal ini akan berangkat bersama
untuk menunaikan yang dijanjikan oleh kemerdekaan ini. Kami bekerja bersama sekarang sebagai Duit Tunggal meneruskan perjuangan orang tua kita dulu. Ketika orang tua kita dulu berjuang, mereka berjuang menggulung kolonialisme. Giliran anak-anak dan anak-anaknya berjuang untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan. Yang satu menggulung kolonialisme karena itu tidak adil, tidak mensejahterakan, dan sekarang bagian kita menggelar apa? Kesejahteraan, menggelar rasa keadilan. Karena kita merasakan ketimpangan. Jadi perubahan ini bukan perubahan nama presiden, bukan perubahan nama wakil presiden. Karena kalau itu sudah pasti terjadi, wong periodenya habis. Tapi perubahan di dalam cara kita menjalankan pembangunan. Kita ingin agar pembangunan ke depan itu setara, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan dibeda-bedakan sehingga kemajuan itu hanya dirasakan oleh sebagian. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh semua. Dan kita ingin ada perasaan bersatu dalam ketenangan, keteduhan. Persatuan itu tidak bisa dibangun dalam suasana ketimpangan. Setuju? Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau panjenengan punya contohnya, saya pengen lihat tempat mana ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada, persatuan selalu dalam suasana keadilan. Insya Allah ini yang kita ikhtiarkan. Itulah sebabnya yang kita emban sama-sama ini misi, bukan sekedar target. Target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Misinya kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu. Itu misinya. Untuk itu kita perlu kewenangan. Tanpa kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kewenangan ini didapat lewat proses demokratis. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya unsur-unsur yang tak terbayangkan sekarang menjadi satu kekuatan baru, insya Allah ikhtiar untuk diberikan kewenangan itu dimudahkan perjalanannya. Dan seperti disampaikan tadi, kami ini secara pribadi sudah kenalnya lebih dari 30-an tahun. Karena dulu sama-sama di kampus Gajah Mada, sama-sama berkegiatan dan insya Allah bisa saling melengkapi. Kalau dipikir-pikir tidak terbayang ini. Bagaimana coba? Gus Imin lengkap pengalamannya dari mulai aktivis mahasiswa melawan rezim otoriter, rekam jejaknya ada itu. Kemudian terus aktif di organisasi pergerakan kemahasiswaan, sampai kemudian mendapatkan amanah mimpin partai, dapat amanah untuk menjadi wakil ketua DPR, dapat amanah menjadi menteri, dapat amanah wakil ketua MPR. Ini semua adalah sebuah kelengkapan yang membuat insya Allah bila disandingkan, saya bawa pengalaman di pemerintahan sebagai kepala daerah. Saya belum pernah menjadi anggota DPR. Gus Imin pernah jadi anggota DPR. Gus Imin belum pernah menjadi kepala daerah, saya bawa pengalaman sebagai kepala daerah. Sama-sama pernah di eksekutif, beliau pernah di menteri, saya pernah di kementerian. Jadi ada unsur-unsur yang kita memiliki kekuatan, yang kita memiliki kurangan dan saling mengisi. Itulah sebabnya doakan agar Duit Tunggal ini benar-benar menjadi makin solid. Bukan saja di dua pribadi, tapi semua unsur-unsur pembentuknya. Sehingga ini menjadi sebuah gerakan baru yang bersama-sama. Dan insya Allah yang kita ingin lakukan bukan sekedar untuk pribadi-pribadi. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang dua orang, ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Ini tentang nasib masa depan anak-anak dan anak-anak kita ke depan. Dan itulah yang kita ikhtiarkan. Karena itu dukungan dari semua menjadi amat dibutuhkan.
dukungan doa, dukungan kerja, dukungan bersama-sama. Insya Allah dengan begitu maka apa yang tadi disampaikan, bila di Jember ini gerakannya makin meluas, insya Allah menular ke seluruh Jawa Timur. Bila di Jawa Timur meluas, insya Allah menular ke seluruh Indonesia. Dan kemudian gelombang perubahan itu akan terasa di semua. Seperti tadi sampaikan, insya Allah PKB di Jember makin besar. Dan jangkauan seluruh Indonesia juga makin luas insya Allah. Ini semua adalah kerja bersama. Karena kita membutuhkan kekuatan di legislatif, kekuatan di eksekutif. Untuk kemudian bersama-sama mendorong para kiai, para nyai, para hadirin semua. Saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa diotak-atik. Namanya Alexis. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ. Pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangi lah kira-kiranya begitu. Tapi itu mau ditutup enggak bisa-bisa. Di demo, enggak bisa-bisa. Protes, enggak, mendal semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Itu namanya kewenangan. Karena itulah kita melihat di sini banyak kebijakan. Tanah-tanah rakyat yang tergeser, kita menyaksikan itu. Bagaimana kita menyaksikan peternak yang pada tutup karena pakan ternaknya mahal. Petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal. Betul tidak? Harga gabahnya juga rendah. Kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar, kesulitan untuk jaring, kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar. Ini semua sebetulnya sumber dayanya ada. Tinggal masalahnya mau ditandatangani tidak alokasi untuk mereka. Betul ya saya? Karena itu yang kita bicarakan kewenangan. Kita tidak sekedar mau protes, bukan, kewenangan. Dengan kewenangan itu insya Allah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi jangan yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Itu lagunya Rhoma Irama itu. Yang miskin makin, yang kaya makin. Nah kita ingin, boleh saja yang besar tidak usah dikecilkan. Yang besar tidak usah dimusuhi. Tapi jangan biarkan yang kecil terus menerus kecil. Yang kecil harus dibesarkan dan itu lagi-lagi sumber dayanya ada, uangnya ada, tinggal mau dialokasikan atau tidak. Itu pakai apa? Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan itu didapat lewat kewenangan. Kalau kekuasaannya di tangan rakyat, tapi kewenangannya yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan itu. Aminnya yang keras. Siap bergerak bersama. Siap menjangkau semua. Insya Allah dari Jember digaungkan perubahan untuk Indonesia. Mbak menawi mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih. Kesempatan silaturahminya, insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan silaturahmi ini menjadi gerakan persaudaraan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.